Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kami bersyukur punya Allah yang setia. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih.
kasih setia. Mari lebih lagi nyatakan. Ku bersyukur sebab kami bersyukur Tuhan Yesus. Kasih setia, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Mari kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu kepada-Mu.
tepuk tangan bagi Allah kita. Allah kami yang besar, Allah kami yang perkasa. Kau bertata di atas segala pujian kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sampai lambaikan tangan tinggi-tinggi shalom. Haleluya. Siap lebih lagi memuji Allah kita. Amin. Sebab di mana orang-orang kudus berkumpul memuji Allah, kita menyenangkan hati Dia. Ada perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Ada iman yang kita letakkan dalam pujian kita. Oleh karena itu bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang mantap. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengundang kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengundang. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Ada kuasa, yes, bernyanyilah segenap. Sebab ada kuasa. Mari lebih keras lagi. Katakan, ya. Ada kuasa. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian
Tidak ada nama lain yang olehnya setiap manusia bisa diselamatkan. Di dalam nama Yesus setiap kuasa tunduk. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kemuliaan hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap umat-Mu hari ini. Dan pada kesempatan ini kami mengangkat tangan kami berdoa, kami melepaskan berkat damai sejahtera atas negeri kami Indonesia. Indonesia ada dalam penopangan tangan Tuhan. Indonesia terus berada dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru dan berdoa, setiap suku bangsa di bangsa ini Tuhan, boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Bahkan Engkau Tuhan memberkati pemerintahan yang ada pada saat ini, atas presiden dan wakil presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Bahkan atas setiap pemerintahan daerah yang ada, dari pusat sampai yang terkecil sekalipun. Tuhan, Engkau menaruhkan hikmat dan roh takut akan Tuhan ada atas setiap mereka. Sehingga setiap kebijakan, keputusan yang diambil mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran dan kerukunan atas seluruh rakyat Indonesia. Indonesia terus terjaga aman oleh daripada Engkau Tuhan. Jauhkan dari segala bencana alam apapun Tuhan. Oleh karena itu kami berseru Tuhan, aman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, atas gembala sidang kami Pak Niko, dan juga atas gembala CK7 Dr. Yanto. Biar tangan Tuhan menjaga kedua pemimpin kami, atas gembala kami, menuntun setiap mereka Tuhan pada hari-hari ini. Membawa setiap kami umat Tuhan semakin serupa dengan gambar Kristus. Semakin cinta kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa biar hati Bapa ada atas setiap pemimpin kami, atas Pak Niko dan Dr. Yanto. Biar kiranya mata mereka terus tertuju hanya kepada Tuhan, dan lidah bibir mereka terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap langkah kaki mereka memberikan keteladanan, membawa setiap kami menuju kesempurnaan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Biar perlindungan Tuhan ada atas Pak Niko dan Dr. Yanto, seluruh keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa, kami rindu melihat generasi Yeremia, anak-anak muda ada atas setiap keluarga kami, atas bangsa ini, bahkan atas bangsa-bangsa. Bangkit anak-anak muda, bangkit anak-anak muda, bangkit anak-anak muda yang mencintai Tuhan, anak-anak muda yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda generasi Yeremia ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, pergaulan apapun, terang dan garam Kristus ada atas setiap mereka. Mereka menjadi dampak pengaruh teladan di masa-masa seperti ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Hari Yafi live streaming hari Minggu tanggal 13 November 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta tayang ulang atau rerun ibadah yang dilakukan secara onsite, binary service, 2 PM Young Professional and Couples, 316 Youth English Service, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 13 November 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Interkon pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Himawan Hadi Raharja MSc. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. Pukul 13 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat
dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. GBIHCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 9 November 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org atau di counter sekretariat di depan ruang ibadah. Dan pelaksanaannya pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bulan November identik dengan bulan Thanksgiving. Apakah ucapan syukur kita terfokus di bulan November saja? Hal apa yang perlu kita syukuri sebagai orang percaya? Temukan jawabannya dengan mengikuti KUL online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di KUL bawah naungan CK7 pada hari Jumat 11 November 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu 12 November 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kami ya Yesus, rindu hadirat-Mu. Sertai jalanku.
Shalom Bapak Ibu semua yang ada di GBI PRC CK7 dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, hari ini kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam sebuah fellowship ibadah yang saya yakin Bapak Ibu semua dalam keadaan semuanya baik ya. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan walau lewat virtual, tapi saya yakin bahwa hadirat Tuhan, bahwa perkataan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, senang sekali saya Rubin Ong bisa menjumpai keluarga yang buat saya gereja ini sudah merupakan seperti keluarga buat saya. Nah, tanpa menggurui, tanpa merasa paling tahu, tanpa merasa saya paling mampu sama sekali, semua kita lagi terus berproses untuk menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Izinkan pada fellowship kita hari ini, saya ingin berbagi buat Bapak Ibu tentang temanya sebetulnya hal yang simple, yaitu nikmati proses dan kemudian syukuri hasil. Ya, nikmati proses, syukuri hasil. Nah, hasil di sini saya tidak berbicara tentang hal-hal yang bersifat materi. Ya, kadangkala ya Bapak Ibu ya, kita itu kehilangan rasa syukur yang esensi. Ya, kita itu kehilangan mengucap syukur untuk hal yang esensi. Kan biasanya minimal orang itu mengucap syukur sehari ya 3 atau 5 kali lah. Ya, bersyukur untuk bisa bangun pagi, ya, bisa bernafas, bersyukur untuk makan pagi, bersyukur untuk makan siang, ya, bersyukur untuk makan malam, kecuali ada nambah lagi yang suka makan berikutnya, ya, makan setelah makan malam, ya, itu kemudian kita bersyukur mau istirahat tidur seharian ditolong Tuhan. Nah, kita selalu gampang bersyukur untuk hal-hal yang bersifat materi. Ada orang bersyukur buat posisinya naik dalam pekerjaan, bersyukur untuk gajinya naik. Ya, tapi kita lupa bersyukur untuk hal-hal yang esensi, yang rohani. Ya, pernahkah kita bersyukur untuk Tuhan, bersyukur ya untuk imanku bertumbuh hari ini. Bersyukur untuk anak-anakku itu melakukan firman-Mu menjadi seperti yang Tuhan mau. Bersyukur untuk orang di sekelilingku itu bertumbuh secara rohani. Ya, kita harusnya bersyukur untuk hal-hal begitu. Makanya saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, kita kembali untuk ya nikmati proses dalam kehidupan. Karena hidup ini kan memang sebuah proses perjalanan. Ya, from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca sebuah narasi yang ada di kitab Bilangan. Ya, Bapak Ibu nanti baca secara keseluruhan sampai ayat yang ke-33. Tapi saya ingin membaca mulai ayat 27 saja sampai ayat 33, ada beberapa ayat ini. Nah, narasinya ini ceritanya adalah memang betul atas kehendak Tuhan. Tuhan itu mau bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yaitu sudah disampaikan Tuhan sejak dari zaman patriarknya Israel namanya Abraham kan. Nah, kita tahu, tapi begini Bapak Ibu, begitu kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian bukan berarti nggak ada tantangan. Ya, karena Kanaan itu bukan sorga. Sebab di Kanaan masih ada perang kan. Perang dengan bangsa Kanaan yang ada ya, perang dengan orang Ai, dengan orang Yeriko, ya, dan beberapa suku yang lainnya. Jadi Kanaan bukan surga. Kanaan itu adalah tempat di mana janji Allah digenapi di bumi ini. Ini adalah gambaran, ini picture ya, ini gambar yang perlu kita sungguh mengerti. Nah, waktu kemudian mereka diutus untuk mengintai sebelum masuk ke Kanaan. Musa itu kemudian punya strategi, ya 12 suku itu masing-masing suku mengirim wakilnya. Ya, dikirim ini kepala-kepala suku untuk 12 ini mengintai. Ya, ada suku Lewi, suku Yehuda, kemudian suku Benyamin, ya kemudian suku Efraim dan sebagainya. Nah, waktu kemudian mereka mengintai, Bapak Ibu, kita tahu kan, ternyata Bapak Ibu, saya boleh katakan ini buat Bapak Ibu semua, suara mayoritas itu belum tentu itu yang dari Tuhan. Makanya sebetulnya mayoritas minoritas bukan soal jumlah, tapi soal sikap hati. Ya, jadi kita jangan minder berkata, ya saya ini terbatas semuanya, fasilitas terbatas, pendidikan terbatas, koneksi terbatas, nggak apa-apa. Asal saya bersama Tuhan, asal kita bersama Tuhan itu mayoritas. God and I is majority. Yang pertama Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu jangan minder kalau nggak ada fasilitas yang melimpah misalnya.
nggak ada koneksi manusia yang hebat-hebat. Nggak perlu, nggak usah pesimis, nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Asal yang penting bersama Tuhan. Toh dari 12 orang ini yang betul-betul membawa kabar pengharapan, membawa kabar baik itu hanya 2 orang. Nah, dua-duanya ini kalau saya lihat adalah satu Yosua dari suku Efraim, suku yang kecil di Israel. Tapi yang kedua adalah Kaleb. Nah, Kaleb sendiri sebetulnya memang sukunya hebat, suku para raja namanya Yehuda kan. Tapi kalau kita trace Kaleb, kita telusuri, kita coba lihat Kaleb. Kaleb itu kan berasal dari suku Kenas. Which is suku itu adalah suku yang bukan orang Israel. Jadi dia ikut keluar dari Mesir kan. Waktu sekian jumlah orang keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Nah, Kaleb itu ikut. Kemudian dia dicangkokkan di sukunya Yehuda. Jadi aslinya dia bukan keturunan Yehuda, tapi dia dicangkokkan untuk kemudian ada di suku Yehuda. 2 orang ini itu melawan bukan berantem Bapak Ibu, melawan sudut pandang, melawan cara berpikirnya dari 10 orang yang notabene ngomongnya negatif, ngomongnya pesimis, ngomongnya menakutkan kan. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu ya, ayat yang ke-27 sampai ayat 33 dari Bilangan pasal 13. Mereka menceritakan kepadanya, ya di sini Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka bawa banyak hasil pertanian, hasil dari tanah Kanaan. Ya, salah satunya mereka bawa tandan anggur yang sangat segar. Ya Bapak Ibu ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Enak ini kelompok raksasa. Yang salah satunya sebetulnya nanti dalam pertempuran dengan Daud dikalahkan. Itu namanya Goliat ya. Nah lanjut ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nanti Bapak Ibu baca ayat 14, akibatnya orang Israel jadi tawar hati, mereka kemudian ketakutan, bahkan mereka kemudian pengen kembali lagi ke Mesir. Nah nanti coba di pasal 14 saya baca 1-2 ayat ya. Nah dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, saya akan tarik beberapa hal yang coba ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan 12 pengintai dikirim. Nah 12 itu secara angka tradisi Yahudi, 12 secara tradisi Yahudi itu adalah angka seharusnya bagus, angka integrity atau keutuhan. Integritas itu kan utuh, tidak terpecah ya, utuh kan, harusnya mereka utuh. Tapi ternyata mereka bukan orang-orang yang utuh. Ya, mereka tidak lagi seia sekata dengan Yosua dan Kaleb. Jadi terpecah ini ternyata ya. Nah seharusnya kan dalam kesatuan itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Yang percaya katakan amin. Makanya dalam kesatuan itu Tuhan hadir. Ya waktu kita sepakat Tuhan hadir, permintaan apapun akan dikabulkan Bapa di sorga. Makanya saya ingatkan keluarga mesti sepakat, suami istri mesti sepakat. Sebab kesepakatan itu kuasa kehidupan. Itu ada kuasa yang tak terkalahkan. Nah dari apa yang kita tadi baca Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang saya tarik sebagai prinsip. Yang pertama, ini prinsip yang kita coba renungkan sama-sama ya. Ternyata Bapak Ibu ya, tantangan dan raksasa kehidupan itu justru akan menyingkapkan secara valid, ya sah. Sebetulnya begini, kekuatan yang ada dalam diri kita itu sebetulnya kuat atau tidak. Jadi
semua tantangan dan raksasa kehidupan itu memang alat yang sangat valid untuk menyingkapkan apa yang ada di dalam kita. Ya, kalau kita melihat secara permukaan, jabatan, gelar, kedudukan, 10 orang yang dari kepala-kepala suku itu, dari Ruben, dari Lewi, kemudian dari suku-suku yang lain ya, itu kan secara jabatan itu mereka orang-orang hebat. Ya, dulu kepala-kepala suku itu pastilah orang-orang yang kekar, perkasa, ya. Kalau sekarang tingkat pendidikannya hebat ya, tapi ternyata kita tidak bisa mengukur dari begituan. Ya, begitu mereka menghadapi realita yang ada, ternyata ketahuan kalau kekuatan mereka yang di dalam terutama ya, itu ternyata nggak kuat. Ya, nah saya katakan ini buat Bapak Ibu karena kita ini sekarang menghadapi tantangan yang tidak gampang. Ya, pandemi COVID belum selesai. Ya, ada informasi muncul varian baru lagi yang namanya XBB. Kemudian kita tahu ya setelah pandemik efeknya ternyata kemana-mana. Yaitu terjadi krisis, belum lagi ditambah perang Ukraina, Rusia itu mempengaruhi pasokan pangan, pasokan energi, dan beberapa bahan dasar yang penting. Salah satunya bahan dasar chip misalnya ya, itu gas neon kan salah satu dari bahan chip yang menggerakkan semua aktivitas di dunia ini. Itu salah satunya bahan dasarnya dari Ukraina dan Rusia. Dan ini mempengaruhi semuanya Bapak Ibu ya. Tapi saya harus katakan ini buat Bapak Ibu, justru tantangan dan proses ini sebetulnya akan menyingkapkan apakah kita kuat dan tidak dalam kehidupan. Ya, ternyata Bapak Ibu ya, memang betul ya, kita tidak bisa mengukur orang dari jabatan, gelar, kedudukan, fasilitas, nggak bisa. Tantangan ini akan membuktikan bahwa orang yang sungguh-sungguh tidak membangun apa yang ada di dalam, itu nanti sikapnya pasti keliru Bapak Ibu ya. Ya, saya coba baca satu ayat dulu ya, Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ini ayat ini menurut saya ayat yang kalau kita nggak dewasa, kita tidak mature di dalam Tuhan, ya kita susah untuk memahami. Ya, tapi ini yang Ulangan 8 ayat 2 katakan. Ya, ini hati Tuhan sendiri ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu, di mana Bapak Ibu di padang gurun selama 40 tahun ini. Nah ini, coba itu perjalanan yang tidak mudah kan. 40 tahun di padang gurun, bukan di taman yang indah loh. Bukan di taman yang subur, bukan di tempat yang ya beautiful place begitu, tempat yang luar biasa baiknya. Tapi di padang gurun yang panas, yang keras, yang gersang. Ya, dengan maksud, ternyata ada maksudnya, merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Ya, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Coba, dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi ternyata semua proses tantangan itu Tuhan izinkan supaya akan menyingkapkan. Sebetulnya di dalam kita ini kuat atau tidak. Ya, makanya saya dorong Bapak Ibu untuk kita membangun konsentrasi ke situ. Kalau kita membaca Matius 7 misalnya, setelah Yesus mengajar tentang doa, ucapan bahagia, Matius 5, Matius 6, kemudian Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Ya, Bapak Ibu bisa baca. Ya, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar dan tidak melakukan, ia ya sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas dasar pasir, itu orang bodoh. Ketika hujan, angin, banjir datang, maka rumah itu rubuh. Tapi orang yang mendengar dan melakukan, orang itu kokoh, kuat. Yaitu orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas apa Bapak Ibu? Batu karang yang teguh. Nah, kita jangan konsentrasi pada hujan, banjir, dan angin. Karena yang bodoh kena, yang pinter atau bijaksana juga kena. Krisis ini menghantam semuanya. Jangan kita berpikir orang Kristen nggak berat. Berat, semuanya berat. Ya maksudnya prosesnya sama-sama. Orang dunia ngalami proses, kita juga ngalami proses. Nah konsentrasinya jangan di hujan, jangan di angin, jangan di banjir. Hujan itu serangan atas, banjir serangan bawah. Ya angin kiri kanan depan belakang kan. Ya hantaman semuanya. Tapi konsentrasilah pada dasar apa yang kita bangun. Nah dasar kan jelas Bapak Ibu ya. Dasar pondasi pasti tidak kelihatan. Orang sukanya aksesoris kan. Jadi saya ada di studio yang bagus. Peralatan semuanya ya akustik semuanya ya aksesorisnya bagus ya ada LED-nya ada semuanya. Oke, itu kan fasilitas, tapi kan
Orang seringkali tidak cermati bahwa bangunan ini bisa kokoh menopang aksesoris yang mahal ini karena punya pondasi. Dan pondasinya di dalam, di bawah tanah yang tidak kelihatan. Nah itu yang di kedalaman itu. Makanya kita mesti go deeper, kita mesti pergi kepada kedalaman. Ya, semua yang di kedalaman itu mahal Bapak Ibu. Karakter, hati yang teguh, batin yang kuat, penyembahan yang dalam, melekat sama Tuhan begitu dalam, tinggal di dalam kasih Tuhan yang dalam. Sementara orang sekarang kan sukanya semua superficial, semua itu tuh di permukaan ya, orang pakai filter-filter misalnya di medsos ya, supaya wajahnya ya glowing, semuanya kelihatan cantik, kelihatan ganteng, kelihatan perlente misalnya kan, ya itu kan bisa pakai aplikasi lah, semua yang ahli IT pasti tahu. Tapi yang saya maksud adalah ini kedalaman yang ada di dalam. Ternyata Bapak Ibu ya, itu orang-orang yang tadi diutus oleh Musa, ya para kepala suku loh. Orang-orang yang kelihatannya hebat-hebat, tapi begitu mengalami tekanan ya. Bapak Ibu kalau lihat di perkataan mereka, perkataan negatif semua itu. Bahasanya bahasa pesimis. Saya coba ulang lagi ya, misalnya di ayat yang keberapa itu, coba kita lihat ayat 31 misalnya ya, atau ya ayat yang ke-28 lah ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu sangat besar. Terus kemudian ayat yang ke-31 ya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bayangkan, semua pengalaman bersama Tuhan hilang semua. Padahal pengalaman bersama Tuhan apa? Wah luar biasa. 10 tula di Mesir. Ya Tuhan membuat mujizat begitu luar biasa. Puncaknya adalah mereka bisa jalan di laut yang kering. Laut Teberau yang kering. Coba Bapak Ibu berimajinasi ya. Wah itu hal luar biasa. Dikejar tentara Mesir. Malaikat yang tadinya di depan, tiang awan yang tadinya di depan menuntun mereka tiba-tiba berpindah ke belakang. Makanya di belakang terjadi kegelapan kan, karena dinaungi tiang awan, jadi Mesir nggak bisa jangkau orang Israel. Bayangkan dikejar tapi orang Mesir nggak bisa pegang orang Israel. Setelah itu laut terbelah, bayangkan. Itu tembok kiri kanannya dari air. Di tengah kesusahan Tuhan kasih hiburan. Itu kan ide pembuatannya SeaWorld itu, dunia laut kalau sekarang. Tapi kalau di dunia laut kayak di Ancol, kayak di mana Singapura, di mana Bapak Ibu ya, yang pernah pergi ke SeaWorld begitu kan, itu kan pakai kaca. Kalau ini temboknya air loh, bayangkan. Ya saya bisa bayangkan itu, ikan-ikan teriakin mereka shalom gitu. Coba di tengah masalah ada hiburan yang Tuhan berikan, gratis lagi. Kalau ke SeaWorld kan Bapak Ibu nyelonong saja ditangkap security-nya, ini gratis lagi. Gratis melihat sesuatu yang hebat itu. Saya nggak tahu itu jalan di tengah laut itu jalannya seperti apa, bayangkan. Saya yakin, saya rasa asik sekali itu jalan begitu tuh ya. Itu hal. Tapi mereka lupa semuanya, perkataannya negatif, perkataannya pesimis, perkataannya itu tidak membangun, perkataannya itu yaitu bahasa, kalau saya boleh berkata ini bahasanya dunia, bahasanya ketakutan kan. Ya, makanya betul kan. Ucapan kita itu akan mempengaruhi atmosfer hidup kita. Jadi Bapak Ibu mengucapkan apa itu mempengaruhi dunia di sekitar kita. Ya makanya betul kalau orang tua perkataannya negatif, pesimis. Itu nular ke anak-anak, nular ke orang di sekeliling rumah itu. Ya, makanya perkataan mesti hati-hati Bapak Ibu. Saya nggak pernah lupa itu. Satu kali ini saya lagi dengerin ada orang bicara, saya ketawa Bapak Ibu ya. Jadi ada suami itu enggak pernah puji istrinya ya, omongannya negatif terus. Jadi tiap hari dikasih masakan itu selalu ngomel terus. Satu kali istrinya masak, wah dia bilang masakanmu ini rasanya nggak enak, terlalu asin. Kamu itu mau supaya saya keasinan dan saya kemudian darah tinggi dan saya stroke ya, supaya kamu nanti bisa nikah lagi ya gitu. Istrinya dimarahin, ya udah dikurangin garamnya, ya rasanya agak tawar. Marah lagi hari berikutnya. Masakanmu ini tawar, gak enak. Ya kamu bikin aku supaya gak suka makan ya. Agar aku stres, aku mati, kemudian kamu bisa kawin lagi ya. Pokoknya ujungnya istrinya dituduh kawin lagi. Pendetanya tegur, Pak gak boleh begitu. Puji dong istrimu, ya katakan thank you, ya terima kasih. Ya, dia bertobat dalam tanda petik.
Paginya dikasih makan sama istrinya. Dia bilang, istriku, masakanmu itu enak sekali hari ini. Wah, ini masakan enak. Gak ada restoran yang bisa masak seenak ini. Gantian istrinya marah, Bapak Ibu. Pukul meja, dar gitu. Kaget suaminya, loh kok marah? Oh, kamu itu selama jadi istrimu, aku masak gak pernah dipuji. Selalu gak enak, kurang asin lah, kurang bawang putih lah, kurang apalah. Oh, baru hari ini masakan dipuji enak. Tahu gak, ini yang masak mbak rumah. Jangan-jangan kamu selingkuh sama mbak ya. Ya, saya ketawa dengar ini. Tapi dari situ saya bilang, iya memang perkataan itu perlu dijaga. Nah, karena mempengaruhi, Bapak Ibu kalau kita lihat di ayat 14, coba lihat. Itu title-nya saja, coba kita lihat ya. Judulnya adalah pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu, ayat pertama, mengeluarkan suara nyaring. Bangsa itu menangis. Pada malam itu bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Gak hanya itu. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangkan. Ya kan? Makanya berita yang kita dengar itu hati-hati Bapak Ibu. Saya bahkan katakan ya, hati-hati dengar berita kebenaran misalnya. Maksudnya hati-hati dengar semua informasi. Sebab kalau enggak itu membuat kita kan begini, berita yang kita terima dan kita yakini itu akan menjadi nilai dan cara hidup kita kan. Makanya Injil itu kan disebut dengan Euangelion. Euangelion itu adalah good news, berita baik. Harusnya kan yang kita dengar adalah cara hidup yang baik, karakter yang baik, sikap yang baik, ya kan? Cara berpikir yang baik, ya ucapan yang baik. Kan good news, berita baik. Makanya kalau orang dengar dari orang Kristen berita yang buruk, ya karakternya dia buruk, cara bisnisnya dia kacau, nipu, keluarganya kemudian berantakan. Ya berarti ada yang salah dengan berita yang kita yakini kan. Akibatnya ini bayangkan, terjadi pemberontakan, ini demo Bapak Ibu. Dan ini bisa tercipta chaos loh. Sampai mereka itu bilang begini, udah kami angkat lagi pemimpin baru saja. Terjadi kudeta. Mereka tidak cuma kudeta Musa dan Harun, mereka mau kudeta Tuhan juga bayangkan. Tuhan saja mau dikudeta sama mereka, dilawan. Ya kan ngeri. Itu akibat dari, itu tadi. Ternyata yang di dalamnya rapuh. Ya makanya yuk saya dorong Bapak Ibu semua yang ada di GBI CK7, PRJ dimanapun ya, PRJ Group ini dimanapun Bapak Ibu berada. Biar di hari ini di ibadah live streaming kita lewat platform YouTube, Bapak Ibu sungguh-sungguh yuk kita kembali. Jadi begini, proses apapun itu harus direspon dengan benar. Karena akan menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kita ya. Nah nikmati semua proses ya, karena memang yang penting adalah kita mengalami Tuhan di dalam proses yang kita hadapi. Ya, nah prinsip yang kedua yang ingin saya bagikan adalah ini dia. Ternyata orang yang kuat dalam proses untuk kemudian dia nanti bisa mensyukuri hasilnya adalah orang yang memang punya perspektif atau sudut pandang yang dipengaruhi oleh apa? Mengertinya orang itu bahwa dia punya identitas adalah Tuhan. Ya. Jadi identitas kita dalam Tuhan itu akan mempengaruhi cara memandang atau perspektif kita menghadapi situasi apa saja. Ya kan tadi saya sudah katakan ya, mayoritas bukan soal jumlah, tapi ini soal sikap hati. 10 ini negatif semua, sementara hanya 2 orang. Kan 2 lawan 10 nggak sebanding kalau secara jumlah. Tapi sekali lagi kan mayoritas itu sikap hati, bukan soal jumlah. Bukan soal fasilitas. 2 orang itu adalah Kaleb dan Yosua. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, coba kita lihat ayat yang ke-6 dari Bilangan pasal 14 lah ya. Coba kita lihat ayat yang ke-6, setelah orang Israel bersungut-sungut. Ya, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Pakaian itu bicara soal identitas. Dia koyakkan itu karena apa? Ada kesedihan yang begitu dalam. Ini yang disebut dengan duka kudus. Ya, ada duka yang sangat kudus. Kita ini kalau lihat orang-orang yang jahat, ketidakadilan di masyarakat di sekeliling kita,
Itu kita berduka. Bahkan saya katakan ya, orang Kristen itu sekarang ini seperti sedang sakit bersalin. Ada menggeliat sakit di dalam, Bapak Ibu ya. Karena melihat semua hal yang semuanya penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kejahatan itu realita, sementara kedamaian itu kerinduan. Ya, jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kejahatan, ketidakadilan, kemunafikan itu sekarang jadi realita. Sementara kedamaian, kemudian sukacita itu menjadi kerinduan banyak orang. Ya, tapi dua orang ini bayangkan, dia mengoyakkan pakaiannya, ini duka kudus. Saya nggak tahu apakah sampai dirobek pakaian mereka, karena mereka sangat berduka sekali. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diminta itu adalah luar biasa baiknya. Memang orang itu kalau punya bahasa surga, kayak tadi kan bahasanya bahasa dunia, bahasa pesimis, bahasa takut, bahasa khawatir. Kalau ini bahasanya bahasa surga kan. Ya, negeri yang kami intai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah, susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Coba lihat, sebab mereka akan kita telan habis. Sementara yang tadi berkata kita ini kayak belalang yang akan ditelan mereka. Yosua dan Kaleb bahasanya lain. Kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Wah, ini bahasa apa ini? Ini bahasa surga. Immanuel. God with us. Ya, Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, coba lihat Bapak Ibu ya. Jadi identitas mereka di dalam Tuhan. Mengertinya kita pada siapa yang kita sembah. Makanya doa saya untuk jemaat GBI PRJ di hari ini adalah Bapak Ibu yuk kenali Tuhan kita, bersekutu dengan Dia. Ya kita minta seperti Paulus berkata dalam Efesus pasal pertama, terangi mata hatiku Tuhan, untuk melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu, betapa tinggi, dalam, luas, lebarnya kasih-Mu, dan dapat memahami itu, sekalipun itu melampaui semua pengetahuan. Ya, melampaui semua pengetahuan. Tapi kita minta Roh Kudus terobosi itu, supaya perspektif kita sungguh-sungguh dikuasai oleh firman Tuhan. Makanya kalau di Alkitab ada kata lihat, look, behold, perhatikan. Ya, misalnya Yesaya 43, di kitab Wahyu banyak itu. Lihat tahta Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan. Aku melihat anak manusia yang duduk di tata. Aku melihat anak domba yang sudah menang. Itu kata lihat di situ tuh bukan kata lihat secara jasmani, tapi itu kata lihat secara rohani, secara mentalitas, secara cara berpikir. Dan itu semua didapat kalau kita itu selalu merenungkan firman. Makanya perenungan firman jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Kita ini kalau tidak merenungkan firman, ya sudut pandang kita tidak seperti firman. Sebab apa yang mempengaruhi pikiran kita, itu akan mempengaruhi semua hal dalam sikap dan cara hidup kita ya. Nah Bapak Ibu, perspektif dua orang ini adalah perspektif yang menurut saya luar biasa. Jangan takut, kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Nah, orang itu kalau saya lihat ya Bapak Ibu dari ayat ini, ayat-ayat yang tadi kita baca di pasal 14, perspektif kuat atau tidak itu ya Bapak Ibu ya, itu dilihat dari dua kata yang luar biasa, yaitu kata itu ada di ayat yang ke berapa ya? Coba lihat hanya ada ayat di ayat 8 dari Bilangan 14. Jika Tuhan berkenan, nah itu tuh, saya suka itu kata perkenanan. Katakan perkenanan Bapak Ibu, ya jika Tuhan berkenan. Perkenanan ini adalah kekuatan anugerah ini. Ya, perkenanan itu kekuatan kasih karunia. Saya nggak mampu, tapi Tuhan memberi kemampuan pada saya. Ya saya nggak bisa, tapi perkenanan Tuhan membuat saya jadi bisa. Ya itu karena ini kita berpindah dari kekuatan manusia kepada kekuatan ilahi. Jadi bukan lagi areanya manusia, ini udah area ilahi ini. Ini perkenanan ini ya. Nah ternyata kalau ini ada pada kita Bapak Ibu, luar biasa. Ya saya lihat ya Bapak Ibu, saya lihat dengan mata kepala sendiri kok. Oh hidup saya ngalami. Orang-orang di sekeliling yang saya lihat, yang hidup dalam perkenanan Tuhan.
memang luar biasa, luar biasa. Aneh tapi nyata. Ya, kalau saya ketemu seorang ibu-ibu, ya Bapak Ibu tahu nggak, dia punya bisnis, ya kelihatannya biasa karena hanya bikin makanan harian. Wah, tapi omset itu Bapak Ibu ya, itu luar biasa, luar biasa. Dia buka cabang di mana-mana, orang sangat menikmati hasil apa yang dia bikin. Ya, saya tanya, ya nggak lulusan sekolah tinggi, saya tanya kuncinya apa Ci? Ya dia bilang perkenanan Tuhan Pak Rubin. Aneh kan? Coba Bapak Ibu, di masa pandemi begini ini muncul bisnis-bisnis baru yang Tuhan percayakan pada orang-orang yang dia berkenan. Tapi orang-orang ini tahu untuk apa dia dapatkan keuntungan, yaitu untuk jadi berkat. Ya, kemudian ayat berikutnya lagi, ayat yang ke berapa itu setelah itu ya, jika Tuhan berkenan. Kemudian ada ayat lagi yang berkata Tuhan menyertai kita di ayat 9 bagian bawah itu kalau Bapak Ibu lihat ya. Tuhan menyertai kita. Nah, kata penyertaan Tuhan itu yang tadi saya sudah katakan adalah Immanuel, bayangkan. Kalau Tuhan menyertai kita, wah, sumber kita tak terbatas. Tuhan raja ini is the King of Kings, bayangkan. Dia raja segala raja yang sumbernya tidak terbatas. Ya, makanya doa orang-orang besar di Alkitab selalu berkata, Tuhan sertai aku. Ya, saya tiap hari doa saya hanya ini Tuhan. Ya, Tuhan sertai aku. Sertai aku di setiap langkah hidupku. Makanya Musa saja seorang pemimpin besar. Dalam Keluaran 33, Bapak Ibu bisa baca mulai ayat 14 dan seterusnya. Dia berkata, jika engkau tidak menyertai kami, jangan kami suruh berangkat kemanapun. Sebab kami nggak punya kekuatan. Yang membedakan kami dari orang yang tidak kenal engkau apa? Adalah karena kami disertai Tuhan. Ya, jadi kalau kita disertai Tuhan Bapak Ibu, wah, kan ada kekuatan surgawi yang membackup hidup kita. Ya, ada orang sukanya mengandalkan koneksi manusia, mengandalkan koneksi dari institusi manusia. Ya, kalau kita enggak kan, kita harus disertai oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kita mau enggak disertai Tuhan? Sebab dalam penyertaannya, kadangkala jalan Tuhan enggak seperti yang kita bayangkan. Ya kan, Yesaya berkata, Yesaya pasal yang ke 58 I think ya, atau 55. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah yaitu tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Ya dong, seringkali memang penyertaan Tuhan gak seperti yang kita prediksi, gak seperti ekspektasi kita. Kita pikir wah begini-begini, ternyata cara Tuhan menyertai kita itu luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu baca Ulangan 32 ayat 11 sampai ayat berikutnya, itu Musa itu menggambarkan penyertaan Tuhan seperti induk Raja Wali mentrain anaknya terbang. Bayangkan kan, anak Raja Wali diambil, dilempar dari atas. Ya nggak pernah terbang, jatuh ke bawah. Tapi ditopang sama induknya, dibawa naik lagi, dilempar lagi berkali-kali. Sampai anak Raja Walinya akhirnya itu tuh, memakai sayapnya untuk terbang. Jadi dalam penyertaan Tuhan itu seringkali nggak gampangan, nggak dibuat semuanya mudah. Bahkan kadangkala kita bingung-bingung juga. Tapi itu kemudian membentuk kita jadi lebih kuat, lebih dewasa. Tapi yang perlu kita tahu ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ini ada yang lagi bingung, yuk percayalah. Kalau kita disertai Tuhan, kita pasti akan berbeda. Yang penting begini, mata hati kita harus diterangi. Bacalah Mazmur 119, kan itu ayat sangat populer, ayat 150. Firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalanku. Ya, Pak Presiden sudah beritahu kita, ya Bu Menteri Keuangan juga sudah beritahu kita bahwa 2023 itu tahun yang berat. Bahkan ada orang berkata tahun yang gelap, ya, ada orang berkata tahun yang tidak jelas. Saya beritahu buat jemaat yang ada di CK7 ini. Dengarkan ini baik-baik. Justru orang yang hidup dalam terang itu akan tahu bagaimana berjalan dan bisa membawa orang lain untuk berjalan bersama dia. Saya yakin ini waktunya akan terjadi revival. Yang percaya katakan amin. Kita akan membawa orang-orang berjalan di tengah situasi yang gelap karena ada apa? Terang Tuhan. Nah, terang itu kita jangan pikir di bawah ada sorot lampu dari sorga seperti sorot lampu orang konser begitu
atau seperti lampu sekian puluh ribu watt gitu, bukan. Terang itu ada di dalam kita. Kita bisa melihat dengan sudut pandang rohani yang kuat. Makanya dalam kegelapan seperti ini tabrakan terus kan. Oh iya, jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, ada orang nabrak uangnya orang lain, nabrak istrinya orang lain, nabrak usahanya orang lain. Ya memang karena gelap jadi tabrakan semua. Bahkan orang kalau di dalam kegelapan itu tidak tahu malu lagi. Ya orang bisa seenaknya karena gelap kan. Tapi kita kan punya terang. Justru saya yakin tahun depan akan terjadi revival yang sangat luar biasa. Gereja bersiaplah. Nah, saya tutup dengan yang ketiga. Nikmati proses dan syukuri hasil. Ya, ini sharing saya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Apa yang harus kita syukuri? Hasil yang utama saya tidak bilang hanya berupa materi. Bonus sajalah materi. Memang Kaleb akhirnya dapat warisan Hebron. Bapak Ibu bisa baca di Yosua pasal 14. Kaleb kan kemudian dibagi warisannya Hebron. Hebron itu letaknya 1 kilometer di atas permukaan air laut. Jadi ini tanah yang subur. Hebron itu tanah yang subur. Ya, itu kalau sekarang di Israel ini harga tanahnya sangat mahal sekali. Ya, tapi itu kan saya nggak ngomong yang materi. Yosua pun diberkati. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu, hasil utamanya adalah begini. Iman 2 orang ini menginspirasi generasi berikutnya. Nah ini keteladanan. Saya harus katakan secara prihatin, hampir banyak institusi sekarang tidak direspeki orang karena kehilangan keteladanan. Termasuk jujur di pelayanan. Berapa banyak para pelayan sekarang berjatuhan. Karena uang, karena seks, karena kesombongan, ya karena banyak hal. Ya. Nah Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu? Makanya generasi yang keluar dari Israel, yang jumlahnya nggak tahu kira-kira berapa juta orang ya, itu yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang. Generasi yang keluar dari Mesir ya, generasi yang keluar dari Mesir itu yang masuk ke tanah Kanaan hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Sebab orang yang di atas usia 20 tahun itu semua terbunuh karena memberontak di padang gurun. Ada hukuman Tuhan terjadi, jangan main-main Bapak Ibu. Yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah usia yang 20 tahun ke bawah. Itu yang lahir di padang gurun. Makanya generasi ini, generasi yang tidak melihat mujizat kan. Yang tidak melihat tulah di Mesir, yang tidak melihat laut terbelah. Makanya generasi ini harus disunat di tempat namanya Kades Barnea. Kades Barnea itu adalah, itu bahasa, kalau bahasa perjanjian baru itu sungai Yordan. Itu tempat pertobatan. Dikerat kulit dagingnya ya dikerat, itu kedagingannya dikerat. Ya, jadi generasi berikutnya, ya, tapi bersyukurnya generasi ini adalah generasi yang bisa lihat teladan even 2 orang, namanya Joshua dan Kaleb. Kaleb itu Bapak Ibu, arti nama Kaleb itu kan kalf itu sepenuh, lev itu hati. Kaleb itu sepenuh hati. Kaleb itu setia, makanya kata Kaleb itu artinya kan anjing. Ya, anjing itu adalah lambang dari kesetiaan. Dan Bapak Ibu luar biasa, generasi berikutnya yang 20 tahun ke bawah lahir di padang gurun itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi mereka itu masih bisa lihat teladan iman dari 2 orang ini. Saya ingatkan buat para orang tua di sini, atau mungkin para pemimpin di sini, pemimpin kulka, pemimpin di bidang apapun, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di perusahaan, pemimpin di apa saja Bapak Ibu ya. Saya ingatkan, generasi di bawah kita butuh keteladanan. Dan saya berharap mereka menemukan ini ada dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah hasil yang harus disyukuri. Muncul generasi baru yang tahu bagaimana hidup berjalan di dalam firman Tuhan. Nah, itu yang lebih penting daripada apapun. Karena generasi berikutnya harus terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya sudah selesai, tapi saya berharap bahwa hari ini kita bicara tentang nikmati proses, syukuri hasil. Itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu, mari taruh tangan di dada kita. Kalau Bapak Ibu memang bisa, tapi kalau lagi dalam perjalanan ya, Bapak Ibu bisa buka hati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Tuhan, hamba berdoa, berkati umat-Mu yang ada di CK7 GBI PRJ ini Tuhan. Satu persatu dimanapun kami berada, tangan Tuhan terus menopang, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan,
bahkan yang lagi diproses, ada kekuatan dari Tuhan. Kami tak berdaya, kami sungguh memerlukan perkenanan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa, Bapa, sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya, Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali, Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun
dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Kami percaya pengurapan yang kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima. 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 Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga
angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya, Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya, berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape-Mu memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkata dengan iman, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. God bless you all. Shalom saudara. Setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman. Dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka.
Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anaknya masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.